Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Wahyu Permatasari dengan NIM 25030102097 dari kelas AK810. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai hak pemegang saham dalam Good Corporate Governance. Dalam presentasi ini, saya akan membahas mengenai pengertian Good Corporate Governance, mengapa hak pemegang saham itu penting, hak dasar pemegang saham, serta contoh kasus yang berkaitan dengan penerapan prinsip Good Corporate Governance. Pada Good Corporate Governance, eee, pengertiannya sendiri adalah suatu sistem tata kelola perusahaan yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar dapat berjalan secara baik, transparan, bertanggung jawab, serta mampu memberikan perlindungan kepada seluruh pihak yang berwenang. Dalam penerapannya terdapat beberapa prinsip utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness. Kemudian, salah satu tujuan penting dari penerapan prinsip-prinsip tersebut yakni melindungi hak pemegang saham, termasuk pemegang saham non-pengendali agar tidak mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Nah, mengapa hak pemegang saham itu penting? Pastinya ada beberapa alasan. Yang pertama yakni untuk melindungi investor. Pemegang saham telah menanamkan modalnya di perusahaan, sehingga mereka memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dan informasi yang memadai mengenai perusahaan. Kemudian yang kedua untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Dengan adanya hak yang jelas, manajemen maupun pemegang saham, pengendali tidak dapat mengambil keputusan secara semena-mena yang merugikan pemegang saham lainnya. Kemudian yang ketiga untuk meningkatkan kepercayaan pasar. Ketika perusahaan menerapkan tata kelola yang baik dan memberikan perlakuan yang adil kepada pemegang saham, maka kepercayaan investor terhadap perusahaan juga akan meningkat. Jadi penerapan GCG ini sangat penting untuk memberikan perlindungan kepada pemegang saham, terutama pemegang saham non-pengendali dari perusahaan atau tindakan yang dapat menimbulkan perlakuan tidak adil. Hak-hak dasar pemegang saham sendiri ada beberapa. Yang pertama yaitu hak atas registrasi kepemilikan saham dengan metode yang aman, kemudian hak mengalihkan saham, kemudian hak memperoleh informasi perusahaan yang relevan, kemudian hak berpartisipasi dalam RUPS, kemudian hak memilih dan mengganti anggota dewan, yang terakhir hak memperoleh bagian atas laba perusahaan. Hak-hak tersebut menjadi bagian yang penting dalam memastikan pemegang saham dapat menjalankan perannya dalam perusahaan. Untuk pengertian lebih lanjutnya, yang pertama pada hak registrasi kepemilikan saham. Jadi pemegang saham berhak memperoleh sistem pencatatan kepemilikan saham yang aman dan akurat. Kepemilikan saham harus tercatat secara resmi karena pencatatan tersebut memberikan kepastian mengenai siapa yang memiliki saham dan berapa jumlah saham yang dimiliki. Dengan adanya pencatatan yang jelas, maka risiko kesalahan maupun penyalahgunaan wewenang terhadap kepemilikan saham dapat diminimalkan. Kemudian hak mengalihkan saham. Artinya pemegang saham memiliki hak untuk menjual, menghibahkan, atau memindahkan kepemilikan sahamnya kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengalihan saham tersebut seharusnya dapat dilakukan tanpa adanya hambatan yang tidak sesuai dengan peraturan. Jadi pemegang saham memiliki kebebasan untuk menentukan apakah saham yang dimilikinya akan tetap dipertahankan atau dialihkan kepada pihak lain. Kemudian, hak memperoleh informasi perusahaan. Pemegang saham berhak memperoleh informasi penting mengenai kondisi dan kegiatan perusahaan secara lengkap, tepat waktu, dan berkelanjutan. Informasi ini sangat penting karena pemegang saham membutuhkan informasi yang relevan sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Misalnya ketika pemegang saham ingin menentukan apakah akan mempertahankan sahamnya, menjual saham, atau melakukan investasi lebih lanjut, maka keputusan tersebut tentu harus didasarkan pada informasi perusahaan yang benar dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, transparansi informasi menjadi salah satu bagian penting dalam good corporate governance. Kemudian hak menghadiri RUPS. Pemegang saham berhak menghadiri RUPS, menyampaikan pendapat, serta menggunakan hak suaranya dalam setiap pengambilan keputusan. Besarnya hak suara diberikan sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Dengan adanya RUPS, pemegang saham memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara langsung dalam keputusan-keputusan penting perusahaan. Jadi, pemegang saham bukan hanya sebagai pihak yang menanamkan modal, tetapi juga memiliki kesempatan untuk ikut menentukan arah perusahaan melalui mekanisme RUPS.
Kemudian hak memilih dan mengganti anggota dewan. Jadi pemegang saham memiliki hak untuk mengangkat, mengganti, atau memberhentikan anggota direksi dan dewan komisaris melalui mekanisme RPS. Hak ini penting karena direksi dan dewan komisaris memiliki peran yang sangat besar dalam pengelolaan dan pengawasan perusahaan. Dengan adanya hak tersebut, pemegang saham dapat memastikan bahwa perusahaan dikelola oleh pihak-pihak yang kompeten, profesional, dan bertanggung jawab. Jadi, hak ini menjadi salah satu bentuk pengawasan pemegang saham terhadap tata kelola perusahaan. Kemudian ada hak memperoleh bagian atas laba perusahaan. Pemegang saham berhak menerima bagian keuntungan perusahaan dalam bentuk dividen sesuai dengan proporsi kepemilikan saham. Namun, pembagian dividen tidak dilakukan secara otomatis setiap kali perusahaan memperoleh laba. Pembagian tersebut dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, salah satu bentuk manfaat yang diperoleh pemegang saham dari kepemilikan saham adalah adanya kesempatan untuk memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan. Nah, berikutnya adalah contoh kasus penerapan Good Corporate Governance pada PT Tiga Pilar Sejahtera Food. Jadi, PT ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan dan penjualan beras. Pada tahun 2018, perusahaan tersebut menghadapi kasus yang berkaitan dengan manipulasi laporan keuangan atau overstatement dengan nilai sekitar 4 triliun rupiah pada piutang, persediaan, dan aset tetap. Kasus tersebut kemudian menimbulkan berbagai dampak seperti gagal bayar obligasi, konflik internal manajemen, serta penurunan drastis bisnis beras. Nah, dari kasus tersebut dapat dianalisa terdapat beberapa hak pemegang saham yang terdampak. Yang pertama, hak memperoleh informasi yang benar. Adanya manipulasi laporan keuangan tentu menyebabkan informasi yang diterima pemegang saham tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Kemudian, hak membuat keputusan investasi secara tepat. Keputusan investasi seharusnya didasarkan pada informasi yang benar. Jika informasi yang diterima tidak akurat, maka pemegang saham dapat mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Kemudian, hak memperoleh perlakuan yang adil. Dalam Good Corporate Governance, seluruh pemegang saham harus mendapatkan perlakuan yang wajar dan tidak boleh dirugikan akibat tindakan pihak tertentu. Dari kasus ini juga dapat dilihat adanya pelanggaran terhadap beberapa prinsip GCG, yakni transparansi, akuntabilitas, dan fairness. Akibatnya nilai perusahaan akan menurun dan reputasi perusahaan juga akan rusak dan kepercayaan investor juga akan hilang. Kesimpulan yang dapat diambil, hak pemegang saham merupakan salah satu pilar utama dalam Good Corporate Governance. Perlindungan terhadap hak pemegang saham tidak hanya memberikan manfaat kepada pemegang saham itu sendiri, tapi juga memberikan dampak positif bagi perusahaan secara keseluruhan. Dengan perlindungan hak yang baik, perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan investor, menciptakan transparansi, mencegah penyalahgunaan wewenang, melindungi pemegang saham minoritas, serta meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penerapan GCG harus dilakukan secara konsisten dan tidak hanya menjadi formalitas. Sebagai penutup, sesuai dengan pesan pada slide terakhir, Good Corporate Governance yang baik dimulai dari penghormatan terhadap hak setiap pemegang saham. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.